Langit Kalimantan tampak mendung sore itu. Awan hitam menggantung berat, seakan memperingatkan bahaya yang belum terlihat. Suara jangkrik bersahutan dari balik semak-semak, menyatu dengan aroma tanah basah yang khas. Di tengah rimba belantara yang belum pernah terjamah manusia modern, 5 orang berdiri di pinggir hutan dengan ransel besar di punggung mereka. Mereka adalah Andra, 32 tahun, pemimpin ekspedisi dan peneliti ekosistem liar. Tegas, penuh logika, tapi menyimpan masa lalu yang belum sembuh. Nadia, 28 tahun, ahli biologi muda, pintar dan kritis, tapi mudah panik. Diam-diam menyukai Andra. Reno, 30 tahun, dokumentaris YouTube, mencari sensasi dan tayangan ekstrim. Sering bertindak impulsif. Siska, 27 tahun, pakar flora tropis. Tenang, spiritual, percaya bahwa hutan punya roh penjaga. Damar, 40 tahun, warga lokal sekaligus pemandu jalan. Pendiam, penuh misteri, dan sangat hormat pada hutan. Kalau ingin hidup, jangan tinggalkan jejak sembarangan. Suara berat Damar memecah keheningan saat mereka bersiap masuk ke dalam hutan. Ia menggenggam kalung yang terbuat dari tulang binatang kecil. Entah milik siapa. Tenang saja, Pak Damar. Kami di sini untuk riset, bukan buat bikin kerusakan. Sahut Andra sambil tersenyum kaku. Tapi dalam hatinya, ia tahu bahwa mereka bukan hanya membawa peralatan riset. Reno, si YouTuber, diam-diam punya rencana lain. Merekam hal-hal mistis demi konten viral. Langkah pertama memasuki hutan terasa menyesakkan. Udara lembab, daun-daun basah, dan aroma busuk samar menyelinap dari kedalaman pepohonan. Burung hantu sesekali melintas, meski hari belum malam. Tak ada sinyal ponsel. Tak ada cahaya matahari yang menembus lebatnya dedaunan. Di hari pertama perjalanan, mereka menyusuri aliran sungai kecil yang disebut Sungai Darah oleh warga sekitar. Damar tak banyak bicara, hanya sesekali berhenti, menunduk, dan memandangi tanah. Ada sesuatu, Pak? Tanya Nadia gugup. Langkah kita disambut, gumam Damar. Bukan manusia, tapi penjaga tempat ini. Reno tertawa mengejek, menyalakan kameranya. Wah, ini keren. Omongan begini yang bikin view naik. Namun Siska menggenggam erat liontin kayunya dan berbisik. Jangan sembarangan, Ren. Di sini, bukan kita yang paling kuat. Malam mulai turun. Mereka mendirikan tenda di sebuah area datar di antara pohon-pohon besar. Tapi tepat saat api unggun menyala, angin berhembus dingin. Asap api seperti tertarik ke satu arah. Ke dalam hutan yang lebih dalam dan lebih gelap. Damar berdiri, wajahnya kaku. Besok kita tak boleh lewat batas itu. Di balik pepohonan itu, bukan lagi wilayah manusia. Andra mengangguk, walau pikirannya mulai diliputi rasa ragu. Satu hal yang belum ia sampaikan pada tim, peta hutan yang mereka bawa menunjukkan lokasi ini adalah zona hitam, tempat yang bahkan dalam data satelit tak pernah bisa dipetakan. Dan malam itu, suara seperti bisikan halus mulai terdengar dari arah kegelapan. Jangan masuk. Angin malam terasa seperti menyusup ke dalam kulit. Api unggun yang semula membara mulai mengecil, seperti dilahap oleh udara yang tak wajar. Di dalam tenda, Nadia terbangun dengan keringat dingin membasahi dahinya. Mimpinya terlalu nyata. Wajah tanpa mata yang memandangnya dari balik pohon, dan bisikan lirih yang berkata, "Tinggalkan hutan ini sebelum wajahmu kuambil." Ia duduk tegak. Napasnya terengah. Di luar, suara ranting patah terdengar pelan, seperti ada yang berjalan memutari tenda mereka. Tapi saat ia membuka resleting tenda perlahan, tak ada siapa-siapa. Hanya kabut tipis dan gelap yang menyelimuti hutan. Sementara itu, Andra duduk tak jauh dari api yang mulai padam. Ia menatap peta yang dibawanya dengan wajah bingung. Seharusnya mereka sudah melewati sungai kecil kedua hari ini. Tapi nyatanya mereka seperti berjalan memutar. Dan lebih anehnya lagi, ia tak mengenali satupun bentuk kontur tanah atau letak pepohonan yang tertera di peta. Seolah-olah hutan itu berubah sendiri. Peta kita salah, Andra?
Tanya Siska dari belakangnya. Andra menoleh cepat. Bukan salah, lebih kaya hutan ini nggak mau kita tahu kemana kita pergi. Siska duduk di sampingnya. Wajahnya gelisah. Ia mengambil secari kain merah tua dari ranselnya. Semacam jimat pelindung yang diberikan oleh neneknya sebelum berangkat. Hutan ini bukan cuma tempat dia hidup. Dan yang hidup bisa marah. Pagi pun tiba dengan suasana lebih sunyi dari biasanya. Tak ada suara burung. Tak ada kicauan. Bahkan jangkrik pun berhenti bersuara. Damar berjalan lebih dulu. Tapi langkahnya tiba-tiba terhenti di depan pohon besar berlumut. Apa itu? Tanya Reno sambil menyalakan kameranya. Di batang pohon itu, terdapat cap tangan merah, seperti bekas darah yang menempel. Tapi jumlahnya bukan satu. Ada puluhan, ratusan. Cap tangan kecil, besar, sampai tak berbentuk. Semuanya mengarah keluar, seperti sesuatu yang ingin keluar dari dalam pohon. Ini bukan bekas manusia biasa, gumam Damar pelan. Nadia menelan ludah. Kenapa capnya mengarah keluar? Damar menjawab dingin. Karena yang di dalam sana ingin keluar. Dan mereka lapar. Siska tiba-tiba terjatuh dan menjerit pelan. Di tanah, tersembunyi di balik semak, ada sepotong kain rompi hitam milik tim ekspedisi sebelumnya yang dinyatakan hilang setahun lalu. Masih basah, padahal seharusnya sudah hancur dimakan waktu. Andra memeriksa rompi itu. Di saku dalam, ada sebuah kamera kecil rusak. Saat Reno menghubungkannya ke powerbank dan memutar isinya, rekaman terakhir menampilkan seorang pria gemetar dengan napas tersengal. Dia, tanpa wajah, dia lihat langsung ke aku. Dia ambil wajah Aryo. Aku dengar Aryo teriak, tapi suaranya keluar dari dalam mulutku sendiri. Lalu layar menjadi hitam, dan terdengar hanya satu suara. Giliran kalian. Semuanya terdiam. Reno mencoba bercanda untuk meredakan ketegangan, tapi nadanya goyah. Damar menatap jauh ke arah dalam hutan. Kita belum melewati batasnya, tapi mereka sudah tahu kita di sini. Mereka tak sendirian. Dan hutan ini tak akan membiarkan mereka pergi begitu saja. Mentari pagi mencoba menembus rapatnya dedaunan rimba, namun hanya menghasilkan cahaya samar kekuningan yang lebih menyerupai suasana senja. Suasana terasa berat, seakan hutan menolak kehadiran sinar matahari. Kelima orang itu berjalan dalam diam. Langkah mereka berat, beban di punggung tak sebanding dengan tekanan yang menyesakkan dada mereka. Andra berulang kali menengok ke peta, tapi semakin dilihat, semakin ia yakin satu hal, arah yang mereka ambil tidak membawa mereka kemanapun. Pohon yang sama, semak yang sama, bahkan bekas sepatu mereka sendiri, hilang. Apa kita nyasar? Bisik Nadia, ketakutan. Mustahil. Kita jalan lurus, kata Andra, meskipun dirinya tak yakin dengan ucapannya. Damar menghentikan langkahnya tiba-tiba. Ia jongkok dan menyentuh tanah. Ini bukan soal tersesat. Kita sedang dibelokkan. Lalu ia bangkit berdiri dan menatap mereka satu persatu. Mulai sekarang, apapun yang kalian lihat atau dengar, jangan ditanggapi. Jangan menjawab. Reno tertawa getir. Ini makin gila. Kita bahkan belum masuk ke zona hitam, kan? Damar menoleh perlahan. Kita sudah sejak semalam. Mereka melanjutkan perjalanan. Tapi tak lama, Nadia berteriak. Ia menunjuk ke semak belukar. Matanya membelalak. Itu kan aku. Semua menoleh. Dan benar. Di balik rimbun semak berdiri sosok perempuan yang wajah dan pakaiannya identik dengan Nadia. Berdiri membelakangi mereka, tubuhnya setengah membusuk. Sosok itu perlahan menoleh, tapi tak memiliki wajah. Hanya kulit polos, datar, tak ada mata, hidung, apalagi mulut. Lalu, tubuh itu berjalan mundur ke dalam hutan, masuk ke kegelapan. Siska memekik pelan dan memeluk liontinnya erat. Dia meniru kita. Dia menunjukkan apa yang akan terjadi. Reno tak sanggup berkata-kata. Tangan yang biasa menggenggam kamera kini gemetar. Tapi justru saat itu, ia melihat sesuatu yang lain dari lensa kameranya. Jejak kaki di tanah,
Seperti baru saja dibuat. Ada jejak. Kita bisa ikuti ini buat keluar. Teriak Reno penuh semangat. Damar menahan lengannya. Jangan. Itu bukan jejak kita. Bagaimana bisa? Ini jelas sepatu hiking. Siska mendekat. Itu memang jejak kita. Tapi, dari masa depan. Dan kita tak pernah kembali. Andra mulai terlihat frustasi. Ia menarik napas dalam-dalam. Kita harus istirahat. Kalau enggak, kita semua akan kehilangan akal. Mereka memutuskan berhenti dan membuat perkemahan kecil di pinggir aliran sungai. Malam kembali datang, cepat dan sunyi. Saat api unggun menyala, suara bisikan terdengar semakin jelas. Bukan dari satu arah, tapi dari segala arah. Kenapa kalian masuk? Berikan wajahmu. Tinggalkan satu. Untuk kami. Malam itu, satu persatu dari mereka bermimpi hal yang sama. Mereka berdiri di tengah hutan, dikelilingi sosok-sosok tinggi kurus tanpa wajah, yang mendekat perlahan, mengulurkan tangan, mencoba menyentuh wajah mereka. Ketika mereka terbangun serentak, keringat dingin membasahi tubuh mereka. Dan di tengah api unggun yang hampir padam, ada wajah manusia yang terbakar perlahan, milik seseorang yang tidak mereka kenal. Pagi kembali datang. Namun hawa dingin tak juga hilang. Kabut masih menyelimuti hutan, lebih tebal dari biasanya, seolah-olah matahari enggan menyinari tempat itu. Di tenda, Andra terbangun lebih dulu dan langsung menyadari sesuatu yang aneh. Tenda sebelah kosong. Nadia? Panggilnya pelan. Namun tak ada jawaban. Suara itu membangunkan Reno, Siska, dan Damar. Mereka semua buru-buru keluar. Tenda Nadia terbuka, tapi tak ada tanda-tanda perlawanan. Ranselnya masih ada, bahkan sepatunya pun tertata rapi di samping alas tidur. Dia nggak mungkin keluar tanpa sepatu, kata Siska. Suaranya mulai gemetar. Reno langsung menyalakan kameranya. Mungkin dia cuma ke sungai. Biar gue cari. Jangan jalan sendiri, bentak Damar tiba-tiba, membuat Reno terkejut. Kalau dia hilang, artinya yang memilih sudah datang. Andra menatap Damar tajam. Apa maksudmu? Damar akhirnya membuka mulut tentang larangan tak tertulis yang selama ini ia simpan. Penunggu tanpa wajah bukan makhluk biasa. Ia tidak membunuh sembarangan. Ia memilih. Dan begitu ia menginginkan satu wajah, maka orang itu akan dipanggil melalui mimpi. Jika dia menjawab, maka dia tidak akan bisa kembali. Siska terkejut. Jadi maksudmu Nadia sudah dipanggil? Andra memikirkan mimpi mereka semalam. Nadia memang terlihat paling ketakutan. Bahkan sempat menjerit dalam tidur. Tapi itu cuma mimpi. Di sini, jawab Damar dingin, mimpi lebih nyata daripada kenyataan. Mereka akhirnya memutuskan menyusuri tepi sungai untuk mencari jejak. Tapi bukannya menemukan Nadia, mereka malah menemukan sesuatu yang lebih menyeramkan. Gaun putih usang tergantung di dahan pohon, basah, penuh lumpur, dan robek seperti dicakar. Di bawahnya, tertancap sepotong kayu dengan wajah yang dipahat kasar. Bukan wajah Nadia, tapi seperti upaya untuk mengingat wajah yang sudah dilupakan. Mata kosong, mulut dicoret, dan seluruh permukaan dipenuhi bekas luka. Siska menangis pelan. Reno menggigil, tak berani lagi merekam. Tapi Damar malah berlutut dan menunduk dalam-dalam. Dia telah diambil. Wajahnya akan dipakai sebagai topeng. Kita tak akan pernah melihat Nadia lagi. Mendengar itu, Andra marah. Jadi kita biarkan dia hilang begitu saja. Kalau kita memaksakan mencari dia, ucap Damar serius. Bukan hanya satu yang hilang. Bisa semua. Penunggu itu lapar sejak lama. Ketegangan memuncak. Emosi Andra meledak. Tapi saat ia hendak melangkah lebih jauh ke dalam hutan, suara Nadia terdengar samar dari kejauhan. Andra, tolong aku. Refleks. Andra menoleh dan hendak berlari mengikuti suara itu. Tapi Damar menahannya keras. Itu bukan Nadia. Itu hanya wajahnya yang dipinjam. Tiba-tiba, dari balik pepohonan, muncul sosok Nadia,
berjalan perlahan. Bajunya sama, langkahnya seperti biasa. Tapi saat wajahnya terlihat, kosong. Tak ada mata, hidung, atau mulut. Hanya kulit putih pucat, halus, licin. Tangan sosok itu terulur pelan, seperti ingin meraba wajah Andra. Siska menjerit. Reno terpaku. Dan Damar langsung melemparkan segenggam tanah adat ke arah sosok itu. Seketika, sosok tersebut menghilang seperti asap terbakar. Dia sudah memilih satu. Tapi sekarang, dia tahu siapa yang akan jadi berikutnya. Mereka tak lagi bisa menyangkal. Teror telah dimulai. Malam kembali turun dengan cepat. Lebih cepat dari hari sebelumnya. Sinar terakhir matahari menghilang seolah ditelan kegelapan pekat yang datang seperti gelombang. Api unggun kembali dinyalakan. Tapi sinarnya terasa tak cukup untuk menenangkan jiwa. Andra duduk diam. Pandangannya kosong. Sejak kemunculan sosok Nadia tanpa wajah, ia tak berkata sepatah kata pun. Siska memeluk lututnya. Berdoa dalam hati dengan liontin peninggalan neneknya menggantung erat di leher. Reno sibuk membersihkan kameranya. Mencoba menenangkan diri dengan kebiasaan lamanya. Sementara Damar menggambar simbol pelindung di tanah dengan arang sisa api. Setiap malam, kita akan diuji, ucap Damar lirih. Dan besok, salah satu dari kita akan mulai melupakan siapa dirinya. Siska menoleh panik. Maksudmu, lupa? Penunggu tanpa wajah, tidak hanya mengambil rupa, tapi juga eksistensi. Dia akan membuat kita lupa pada korban. Lambat laun, bahkan nama mereka pun akan lenyap dari pikiran. Andra menggertakkan gigi. Tidak, aku tidak akan lupa Nadia. Tapi Damar menatapnya tajam. Kalau kamu terus menolak kenyataan, kamu yang akan jadi berikutnya. Hening. Malam terasa semakin mencekam. Suara-suara dari dalam hutan terdengar aneh. Ranting yang patah, bunyi seperti napas, dan di kejauhan, suara langkah yang tak pernah mendekat, tapi juga tak menjauh. Reno tak bisa tidur. Ia menyalakan kameranya dalam mode night vision dan merekam sekitar. Tiba-tiba, saat mengarahkan ke arah pohon besar yang tak jauh dari tenda, ia melihat sesuatu, sebuah bayangan menggantung. Ia perlahan mendekat. Dan ketika disinari, tampak 3 boneka jerami tergantung dari dahan, masing-masing dengan wajah dari kain putih. Di salah satu wajah kain itu, tertulis, Siska. Reno panik, memanggil yang lain. Siska langsung histeris saat melihat namanya tertulis di wajah boneka tersebut. Ini tandanya. Aku yang selanjutnya. Belum tentu, ujar Damar. Kadang dia menulis nama bukan untuk mengambil, tapi untuk menyesatkan. Tapi sekali nama dicoret, itu pertanda tak bisa ditarik kembali. Andra mendekat untuk memeriksa boneka itu lebih detail. Tapi begitu ia menyentuh tali penggantungnya, jeritan panjang menggema dari dalam hutan, jeritan yang sama seperti mimpi mereka beberapa malam lalu. Jeritan Nadia. Dan bersamaan dengan itu, semua api padam. Hutan tenggelam dalam kegelapan total. Reno berusaha menyalakan lampu senter, tapi baterainya mendadak habis. Dalam gelap, terdengar langkah kaki, berat, menyeret, mendekat perlahan. Siska, wajahmu cantik. Berikan untuk kami. Siska menangis dalam diam, menggenggam liontin sambil berbisik doa. Tangan-tangan dingin mulai menyentuh tenda mereka dari luar. Tak satu pun dari mereka berani bergerak. Kemudian, tiba-tiba, Damar menggenggam abu dari api unggun yang padam dan melemparkannya ke arah dinding tenda sambil mengucap mantra pelindung. Suara langkah itu berhenti. Dan ketika pagi menjelang, mereka semua bangun dalam kelelahan. Tapi ada satu hal yang membuat mereka membeku. Tak ada seorang pun yang bisa mengingat wajah Nadia. Bahkan Reno, yang memiliki rekamannya sekalipun, menemukan semua fotogen Nadia telah hilang. Bahkan dari ingatan. Andra berbisik pelan, seolah pada dirinya sendiri. Siapa? Nadia itu. Damar menatap mereka semua. Wajahnya muram. Satu telah hilang dari dunia, dan dunia menghapus jejaknya. Hari ke-6 di hutan Kalimantan.
Tapi waktu terasa telah membeku. Matahari muncul hanya sebentar lalu tenggelam kembali dalam kabut yang kian pekat. Seperti enggan menyentuh tanah terkutuk itu. 4 orang masih bertahan. Andra, Siska, Reno, dan Damar. Tapi semangat mereka mulai rapuh. Satu hal mengerikan yang mereka sadari pagi itu. Tak satu pun dari mereka bisa mengingat siapa Nadia. Bahkan nama itu hanya muncul karena Damar menyebutnya. Andra menggertakkan gigi, marah pada dirinya sendiri. Aku tahu kita kesini berenam, bukan berlima, teriaknya. Reno hanya diam. Ia mencoba membuka file di kameranya lagi, namun tiap rekaman yang memperlihatkan Nadia berubah menjadi noise, atau lebih buruk, video kosong dengan suara-suara bisikan samar yang memohon atau mengancam. Bahkan teknologi bisa diacak di tempat ini. Gumam Damar sambil menaburkan abu dari sisa api unggun ke sekeliling tenda, memperbarui garis pelindung. Penunggu tak hanya mengambil wajah, tapi juga akar kenangan. Hari itu, mereka memutuskan kembali menyusuri arah sungai, mencari jalan keluar. Tapi yang mereka temukan justru lebih menyeramkan. Sebuah pondok tua yang berdiri di antara akar pohon besar, seperti tumbuh dari dalam tanah. Pondok itu terlihat seperti sudah ratusan tahun ditinggalkan. Namun, pintu depannya terbuka. Kalau ada pondok, bisa jadi ini bekas pos penjaga hutan zaman dulu, kata Reno, mencoba rasional. Tapi Siska justru menatapnya dengan ngeri. Pondok ini ada di mimpiku semalam. Mereka pun masuk. Di dalamnya penuh debu, jaring laba-laba, dan udara pengap. Tapi yang menarik perhatian mereka adalah cermin besar di sudut ruangan. Tinggi, antik, dan masih bersih, seolah baru dipasang. Andra berdiri di depan cermin. Tapi ia segera mundur selangkah dengan wajah pucat. Aku nggak ngelihat diriku. Semua ikut mencoba. Cermin itu tak memantulkan bayangan siapapun. Namun setelah beberapa detik, perlahan-lahan muncul wajah lain. Wajah Nadia. Wajah yang sudah tak mereka ingat, kini muncul, menatap mereka dari dalam cermin, menangis darah. Siska menjerit. Itu dia. Aku ingat sekarang. Itu Nadia. Namun secepat wajah itu muncul, cermin retak, dan suara tawa terdengar di luar pondok. Bergegas. Mereka keluar. Di luar, terukir di batang pohon besar, 3 wajah dalam posisi menyeringai. Salah satunya kini memiliki nama, Reno, di bawahnya. Damar terdiam. Dia sudah ditandai. Reno gemetar, mencoba menyangkal. Tapi malam harinya, ia mulai berubah. Ia duduk mematung di dekat api, matanya kosong, sesekali menyentuh wajahnya seolah merasa itu bukan lagi miliknya. Dan saat Siska memanggilnya, Reno, ia menoleh. Namun mata kirinya mulai menghilang. Kulit wajahnya seperti mengelupas tak terlihat, menyatu dengan gelap. Andra segera meraih Reno, tapi pria itu menjatuhkan kameranya dan berlari ke arah hutan, tanpa berkata sepatah kata pun. Siska ingin mengejar, tapi Damar menghalangi. Jangan. Dia sudah dipanggil. Kalau kita ikut, kita hanya mempercepat giliran kita. Beberapa menit kemudian, terdengar suara langkah-langkah terburu-buru dari dalam hutan. Lalu senyap. Hanya angin yang berdesir. Pagi harinya, kamera Reno ditemukan tergantung di dahan pohon. Layarnya hidup dengan sendirinya. Dan dalam rekaman terakhirnya, muncul wajah Reno yang perlahan-lahan menghilang, hingga hanya menyisakan topeng kosong, tanpa ekspresi. 3 orang tersisa. Andra, Siska, dan Damar. Sementara waktu terus berputar, tapi langit tetap kelabu, seolah matahari enggan menembus kegelapan hutan itu. Waktu menjadi ilusi. Hari keberapa? Mereka tak yakin lagi. Setelah kehilangan Reno, segalanya mulai terasa tidak nyata. Siska duduk di samping api unggun yang tak lagi hangat. Ia bicara sendiri, membisikkan nama Reno berulang-ulang. Tapi setiap kali ia mencoba mengingat wajah Reno, kepalanya sakit seperti ditusuk jarum. Dan setiap mencoba menulis nama Reno di tanah, namanya selalu hilang begitu saja.
Andra menyusuri sekitar dengan senter kecil yang baterainya mulai redup. Pohon-pohon di sekitarnya berubah, seolah bergerak saat tak dilihat. Beberapa akar terlihat seperti tangan yang siap menangkap. Bahkan jalur bekas jejak kaki mereka sendiri sudah tak bisa diikuti lagi. Hutan telah menelan arah. Dia sedang bermain dengan kita, gumam Damar. Hutan ini sudah bukan tempat biasa. Kita ada di ruang miliknya sekarang. Labirin gaib. Malam itu, mereka kembali mendengar bisikan. Tapi kali ini bukan hanya suara Nadia atau Reno. Kali ini, suara mereka sendiri. Andra. Siska. Damar. Suara-suara itu seperti berasal dari balik semak, dari balik pohon, bahkan dari dalam tubuh mereka sendiri. Lalu, terdengar jeritan kecil, seperti suara anak-anak. Andra mendekat ke sumber suara dan menemukan sesuatu terkubur sebagian di tanah. Sebuah buku catatan kecil, sudah lusuh dan berjamur. Tapi saat dibuka, hal yang lebih aneh muncul. Di dalamnya tertulis, catatan tim ekspedisi 1993 korban, 6 orang, hanya 1 selamat. Semua lainnya menghilang tanpa jejak. Semua foto dan rekaman terhapus. Wajah-wajah mereka tidak dikenang. Hutan ini menelan identitas. Andra menunjukkannya pada Damar. Ini pernah terjadi sebelumnya. Damar mengangguk perlahan. Aku menemukan catatan serupa dulu, saat kecil. Tapi aku pikir itu cuma kisah horor lokal. Tiba-tiba, Siska berteriak dari tenda. Mereka berdua berlari menghampiri. Siska menunjukkan peta yang sebelumnya digunakan untuk navigasi. Kini, di tengah peta, muncul coretan merah membentuk pola wajah tanpa mata. Di bawahnya tertulis satu kata. Kembali. Siska panik. Kembali kemana? Jalan pulang. Namun Damar terlihat semakin pucat. Ia menggeleng pelan. Bukan. Itu perintah. Kita harus kembali ke tempat pertama kita masuk. Tempat pertama dia melihat kita. Andra marah. Kita sudah sejauh ini dan kamu baru bilang sekarang. Kalau aku bilang dari awal, kalian pasti nggak mau masuk. Tapi sekarang kita nggak punya pilihan. Malam itu, mereka kembali berjalan di kegelapan. Kabut menutupi segalanya, dan suara-suara dari dalam hutan terus membisikkan nama mereka. Setiap bisikan semakin dekat, semakin jelas. Seolah ada yang mengikuti mereka dari belakang, tapi tak pernah terlihat. Dan saat mereka menoleh ke belakang, tak ada siapa-siapa. Tapi jejak kaki ketiga mereka di tanah. Berjumlah 4. Seseorang, atau sesuatu, telah berjalan bersama mereka sepanjang malam. Langkah mereka terhenti. Andra menyorotkan senter ke tanah yang lembab dan penuh daun kering. Ia menghitung dengan suara tercekat. 1, 2, 3. Kemudian ia menunjuk jejak yang paling ujung, lebih dalam, lebih besar. 4. Siapa yang jalan bareng kita? Bisik Siska, menggenggam erat liontin di lehernya. Wajahnya pucat, matanya menyorot panik. Suaranya hampir tak terdengar di tengah kesunyian hutan yang semakin mencekik. Damar tidak menjawab. Ia hanya menatap jejak itu dengan mata penuh kekhawatiran. Lalu menunduk meneliti bentuknya. Ini bukan jejak sepatu, ucapnya pelan. Ini telapak kaki kosong, tapi jari-jarinya panjang. Tidak wajar. Siska mundur selangkah. Berarti dia sudah bersama kita dari tadi? Sejak dari pondok itu. Andra menghela napas panjang, menatap sekeliling. Pohon-pohon di sekitarnya tampak lebih rapat dari sebelumnya. Dan kabut seolah menutup segala arah. Tak ada suara burung, serangga, atau hewan hutan lainnya. Yang terdengar hanya nafas mereka sendiri, dan detak jantung. Aku nggak tahan lagi. Gumam Siska, setengah menangis. Kalau kita nggak bisa keluar dari sini, kita akan lupa satu sama lain. Kita akan hilang. Damar tiba-tiba menoleh tajam. Itu yang dia mau. Panik. Putus harapan. Itu pintunya masuk. Kita harus tetap sadar. Dan harus kembali ke titik awal. Mereka kembali berjalan.
Kali ini dalam diam. Hanya suara ranting patah dan langkah berat di tanah lembek yang menemani. Namun setelah beberapa menit berjalan, Damar berhenti dan mengumpat pelan. Tidak mungkin, katanya. Andra menatap ke depan dan tertegun. Di hadapan mereka berdiri, tenda mereka sendiri. Persis seperti semula. Api unggun yang padam. Bekas cermin yang hancur. Semua kembali seperti sebelum mereka berangkat menyusuri sungai. Kita muter. Andra bingung. Tidak, bisik Damar. Ini bukan tempat yang sama. Ini tiruan. Dia sedang memutar waktu. Menggandakan tempat. Mengaburkan batas realita. Siska mulai menangis. Ia mundur beberapa langkah dan menabrak seseorang. Ia menoleh. No. Berdiri. Diam. Matanya kosong. Wajahnya samar. Bagai kabut yang membentuk manusia. Tapi tak ada emosi. Tak ada ekspresi. Siska menjerit. Reno. Kamu masih hidup. Namun sebelum ada yang bisa bergerak, sosok itu membuka mulutnya perlahan. Tapi tak ada suara. Hanya kegelapan yang keluar. Kabut menyebar dari tubuhnya. Dan di tengah kabut itu, wajahnya mulai menghilang. Andra menarik Siska menjauh. Itu bukan Reno. Itu penunggu. Damar segera membuat lingkaran garam dari kantong kecil yang ia bawa dan mengajak mereka masuk ke dalamnya. Sosok Reno tak bisa masuk. Ia mengelilingi mereka, lalu berhenti. Dari mulutnya yang kosong, terdengar satu bisikan, jelas dan dingin. Satu lagi, dan kalian akan melupakan semuanya. Lalu, dia meledak menjadi kabut. Malam itu, mereka tak bisa tidur. Damar menjelaskan lebih jauh. Penunggu itu memakan memori dan identitas. Bukan untuk mengenyangkan, tapi untuk menghapus bukti bahwa korban pernah ada. Kalau kita menyerah, kita akan menjadi tanpa nama. Tak dikenang, tak dicari. Bahkan dunia nyata tak akan tahu kita pernah menghilang. Andra menatap langit yang hanya berisi kabut. Jadi, kalau kita ingin selamat, kita bukan cuma harus keluar. Kita harus melawan agar tetap diingat. Damar mengangguk. Satu-satunya cara adalah kembali ke gerbang. Pohon pertama tempat kita masuk, tempat batas dunia nyata dan dunia penunggu terbuka. Mereka bertiga, Andra, Siska, dan Damar, melanjutkan perjalanan dini hari itu. Hutan terasa lebih sepi dari sebelumnya. Terlalu sepi. Bahkan desiran angin pun hilang. Waktu seperti menggantung, membeku dalam kegelapan kabut. Tapi ada satu hal yang mulai berubah. Siska tak lagi memanggil nama Damar dengan benar. Dani. Maksudku, Damar, maaf. Damar menoleh tajam. Apa kau barusan memanggilku Dani? Siska mengangguk bingung. Entahlah, di kepalaku, namamu kayaknya memang Dani. Andra merinding. Ia langsung memeriksa barang-barang mereka. Tapi buku catatan yang berisi nama-nama mereka sebelumnya sudah kosong. Setiap huruf terhapus perlahan, seperti dimakan oleh waktu. Dia mulai menghapus kita, ucap Damar pelan. Kalau kita lupa siapa diri kita akan tersesat selamanya. Jadi bagian dari hutan ini, bagian dari dia. Andra menggertakkan gigi. Kita nggak boleh lupa. Kita harus terus menyebut nama kita. Dengar, aku Andra. Kau Siska. Kau Damar. Katakan itu. Siska mengulang. Suaranya gemetar. Aku Siska. Aku Siska. Aku. Ia terdiam. Menatap kosong ke depan. Aku. Siapa? Andra. Dia mulai kehilangan ingatan. Seru Damar. Ia segera merogoh tasnya. Mengeluarkan sebungkus daun kering dan membakar sedikit ujungnya. Asapnya menyebar. Berbau tajam. Ini ramuan Dayak tua. Bisa bantu mengikat jiwa yang mulai longgar. Katanya sambil menyalakan seikat kecil di dekat wajah Siska. Setelah beberapa saat, Siska terbatuk dan mengerjap. Damar. Andra. Aku masih ingat. Aku ingat rumahku. Mereka lega. Tapi peringatan sudah jelas.
Waktu mereka hampir habis. Tak lama kemudian, mereka sampai di sebuah pohon raksasa yang tumbuh di tengah cekungan tanah. Akar-akarnya menjulur seperti ular, dan di tengah batangnya, ada celah sempit berbentuk seperti gerbang. Di atasnya, terukir samar dalam bahasa kuno, "Gerbang pulang, namun tidak semua akan kembali." Damar menunduk. Inilah tempat kita masuk pertama kali. Tapi kita harus melewati ujian terakhir sebelum bisa keluar. Andra menatap gerbang itu dengan napas berat. Apa maksudnya ujian terakhir? Damar menunjuk ke kabut yang berkumpul di sekeliling pohon. Dia akan menyerang memori paling dalam. Kita akan melihat hal-hal yang bukan nyata. Mimpi, trauma, kebahagiaan, semua akan diputar untuk membuat kita lupa. Kalau kita menyerah, kita akan lenyap. Siska menangis. Aku takut. Tapi tiba-tiba, dari balik kabut, muncul sosok anak kecil. Gadis kecil, mengenakan gaun putih kotor, dengan mata kosong dan suara serak. "Mama!" Siska terpaku. Itu anakku." Andra menoleh. "Kau nggak punya anak." Tapi Siska tak mendengar. Ia berjalan maju, mendekati gadis itu. "Mama, ayo pulang. Rumah kita udah nggak jauh." "Jangan ikuti dia," teriak Damar. Tapi sudah terlambat. Siska melangkah keluar lingkaran. Dan seketika, gadis itu berubah. Wajahnya mengelupas, menjadi hitam dan berlubang. Tanpa mata, tanpa hidung, hanya mulut lebar menganga. Ia berteriak, dan kabut meledak menelan Siska. Andra berlari ke arah kabut, namun Damar menahannya. Kita tak bisa menyelamatkannya. Dia memilih untuk percaya pada ilusi. Kini tinggal Andra dan Damar. 2 dari 6 orang yang masuk. Dan saat mereka berdiri di depan celah, gerbang pulang, dari balik kabut, muncul 5 sosok tanpa wajah. Wajah mereka kosong, tapi tubuh-tubuh mereka familiar. Nadia, No, dan 2 lainnya, seperti bayangan dari masa depan. Andra berbisik ngeri. "Itu kita. Jika gagal." Andra dan Damar berdiri membeku. Di hadapan mereka, 5 sosok tanpa wajah menghalangi celah gerbang raksasa yang dikelilingi akar-akar hitam menjalar seperti ular. Suasana mencekam. Bahkan udara terasa berat, seolah tubuh mereka dipaksa tunduk oleh energi gaib yang begitu pekat. Andra berbisik. "Itu Nadia, Reno, Siska, dan 2 lainnya." Damar menyela dengan suara parau. "Itu bayangan kita. Jika kita gagal, kita akan menjadi seperti mereka. Dilupakan, tidak bernama. Selamanya." Kelima sosok itu diam, namun tubuh mereka bergerak seperti boneka. Aku menyeret kaki, dan perlahan mendekat. Tak ada suara, tapi getaran tanah membuat lutut Andra nyaris goyah. Ia menggenggam sebilah parang tumpul peninggalan pendaki sebelumnya, senjata terakhir yang tersisa. "Damar, kalau kita kalah, aku ingin kamu tahu, aku masuk ke hutan ini bukan cuma karena penasaran. Aku nyari kebenaran. Tentang mitos. Tentang hidup dan mati." Damar menatapnya lekat. "Kalau kita berhasil, kita akan bawa cerita ini keluar. Tapi kalau tidak, aku harap dunia nggak lupa kita pernah ada." Tiba-tiba, kelima sosok itu menyerbu bersamaan. Mereka tak menyerang secara fisik, mereka menyentuh ingatan. Saat satu dari sosok tanpa wajah mendekat ke Andra dan menempelkan telapak tangannya ke dada Andra, ia langsung terlempar ke masa kecil. Ia melihat ayahnya yang meninggal dalam kebakaran. Mendengar jeritan ibunya. Lalu wajahnya sendiri saat remaja kesepian, putus asa. Dan suara dalam pikirannya mulai membisik. "Apa gunanya kau pulang? Tak ada yang menunggumu. Jadilah bagian dari kami. Di sini kau tak akan merasa sakit lagi." Tapi Andra menjerit, menebas bayangan itu dengan parang tumpul. Dan saat parang itu menyentuh tubuh sosok tersebut, kabut meledak keluar dari dadanya. Bayangan itu hancur perlahan. Tapi matanya menyisakan satu tetes air mata hitam. Di sisi lain, Damar berlutut.
Ia sudah lelah. Dua sosok menyerangnya dari dua sisi. Tangannya menutupi wajah, tapi pikirannya diserbu kenangan masa lalu. Adiknya yang hilang di hutan saat kecil. Ia merasa bersalah. Merasa patut dihukum. Kau pantas hilang seperti adikmu. Tinggallah di sini, bersama kami. Tapi lalu, suara Andra membangunkannya. Damar, kau hidup bukan untuk dihukum. Kau hidup untuk bertahan. Damar berteriak dan menghantam tanah dengan batu api, meledakkan kabut yang ada di sekitarnya. Dua sosok itu lenyap dalam raungan angin hutan. Kini tinggal satu sosok, yang paling mengerikan. Wujudnya setengah Andra, setengah Damar, dan tak punya wajah. Hanya topeng kayu dengan ukiran senyum bengkok dan mata hitam kosong. Sosok itu berkata dengan dua suara. Kalian bukan siapa-siapa. Jika kembali, kalian tak akan dikenang, tak akan dipercaya. Tinggal di sini, di hutan ini, kalian abadi. Andra dan Damar saling menatap. Mereka tahu, ini ujian terakhir. Mereka menggenggam tangan satu sama lain. Kalau harus mati, kita mati dengan nama. Kalau harus hidup, kita hidup dengan cerita. Lalu mereka berlari bersama, menerobos sosok itu menuju celah gerbang raksasa. Sosok terakhir mengejar, namun terbakar oleh cahaya putih dari celah gerbang. Ia menjerit, lalu meledak menjadi abu. Sesaat sebelum menyeberang, Andra mendengar suara lirih dari belakang. Jangan lupakan kami. Ia menoleh sekejap, melihat bayangan Nadia, Reno, dan Siska berdiri dalam kabut. Tak bersuara, tapi mengangguk. Lalu mereka menghilang. Andra dan Damar melangkah melewati celah gerbang. Dan cahaya membutakan segalanya. Andra terbangun duluan. Tubuhnya terbaring di tanah yang basah. Masih berlumuran lumpur dan darah kering. Di atasnya, sinar matahari menembus pepohonan. Udara pagi terasa segar, terlalu segar. Ia mendapati Damar juga terbangun tak jauh darinya. Wajahnya bingung, lelah, namun hidup. Damar, kita berhasil. Damar duduk pelan, menatap sekeliling. Entah, tapi kita masih bernafas. Mungkin ini dunia nyata. Mereka berdiri. Suara burung dan serangga terdengar kembali. Daun-daun berguguran seperti biasa. Dan hutan terasa lebih hidup. Tak ada kabut. Tak ada sosok mengintai. Namun saat mereka menyusuri jalan setapak menuju keluar hutan, yang kini muncul entah dari mana, keganjilan perlahan terungkap. Keanehan pertama. Saat mereka menemukan pondok penjaga hutan di pinggiran kawasan, orang-orang yang berada di sana tak mengenal mereka. Padahal mereka lapor diri sebelum masuk 3 hari lalu. Penjaga yang bernama Pak Rudi, orang yang mereka temui sebelumnya, menggeleng. Maaf, Nak, aku nggak pernah lihat kalian. Dan kawasan ini belum pernah ada laporan ekspedisi dari pihak luar minggu ini. Andra terdiam. Ia mengeluarkan surat izin pendakian, lengkap dengan tanda tangan dan cap. Pak Rudi menatapnya. Lalu tersenyum bingung. Ini cap palsu. Ini bukan format terbaru kami. Sudah berubah sejak 2 tahun lalu. Damar mulai gemetar. Tunggu. Hari ini tanggal berapa, Pak? Pak Rudi menjawab santai. Hari ini tanggal 12 Juni 2027. Mereka saling tatap. Mereka masuk hutan tanggal 7 Juni 2023. Keanehan kedua. Saat mereka berhasil diantar ke kota terdekat dan mencoba menghubungi keluarga, tak ada yang menjawab. Nomor yang mereka hubungi tak aktif. Alamat yang mereka cari sudah tak dihuni. Bahkan saat Andra nekat mendatangi rumah lamanya, yang membukakan pintu adalah pria tua yang mengaku sudah tinggal di sana sejak 2025. Mas Andra? Nama itu kayaknya pernah muncul di berita dulu. Korban hilang di hutan Kalimantan, ya? Keanehan ketiga. Saat mereka akhirnya nekat mendatangi kantor polisi dan melaporkan apa yang mereka alami, polisi sempat mencari data lama. Beberapa jam kemudian. Betul. Nama kalian ada di file orang hilang 2023. Dinyatakan meninggal dunia setelah upaya pencarian gagal.
Bahkan ada tugu peringatan untuk kalian di tepi hutan. Kalian dikuburkan secara simbolis. Andra terduduk. Damar muntah di halaman kantor. Mereka memang berhasil keluar. Tapi dunia tak lagi mengakui mereka. Malam itu, mereka kembali ke tepi hutan. Dan saat menatap tugu peringatan kecil bertuliskan, untuk para pencari yang tak pernah kembali, Nadia, Reno, Siska, Damar, dan Andra. Andra menangis. Jadi, kita ini apa? Hantu. Damar menggeleng. Kita masih hidup. Tapi dunia ini mungkin bukan dunia yang sama. Dan saat mereka berbalik pergi, di balik pepohonan, sesosok makhluk tanpa wajah berdiri jauh di belakang. Diam. Mengamati. Selamat datang kembali. Tapi bukan sebagai yang sama. Malam turun dengan sunyi yang ganjil. Andra dan Damar memutuskan bermalam di losmen kecil tak jauh dari tugu peringatan. Tubuh mereka masih gemetar karena guncangan kenyataan. Mereka dinyatakan mati. Dunia telah melanjutkan hidup tanpa mereka. Bahkan keluarga mereka tak bisa ditemukan. Losmen itu sepi, hanya ada satu penghuni lain, seorang wanita tua penjaga tempat bernama Bunarti, yang menatap mereka dengan tatapan curiga. Kalian ini dari mana, ya? Tanyanya pelan. Keluar dari hutan, jawab Damar singkat. Bunarti tak bertanya lagi. Tapi wajahnya seperti menyimpan sesuatu. Tengah malam, Andra terbangun karena suara ketukan. Tok, tok, tok. Ketukan itu terdengar dari jendela kamarnya. Perlahan, sangat pelan, seolah yang mengetuk tidak menggunakan tangan, tapi kepala. Andra bangkit dengan keringat dingin. Ia berjalan ke jendela, dan ketika membuka tirai, tak ada siapa-siapa. Namun embun di kaca membentuk jejak. Aku ikut bersamamu. Andra terjerembab mundur. Ia langsung membangunkan Damar yang tidur di kamar sebelah. Dia ikut. Mar. Dia ikut kita keluar. Damar yang masih setengah sadar terdiam lama. Lalu akhirnya mengangguk. Pelan. Seolah sudah mengetahuinya. Aku sudah mimpi buruk sejak kita keluar dari celah itu. Siska muncul setiap malam. Tapi, bukan seperti Siska yang dulu. Wajahnya hilang. Andra. Kosong. Keesokan harinya, Andra dan Damar kembali ke lokasi tugu peringatan, ingin memastikan apakah benar mereka hidup di dunia yang sama, atau sudah melangkah ke dimensi lain. Tapi saat tiba di sana, tugunya sudah tidak ada. Tanahnya rata. Tidak ada bekas ukiran. Tidak ada papan nama. Seolah tidak pernah ada. Ini pasti tempatnya, kata Andra panik. Aku ingat betul. Ada pohon besar itu di sebelah kiri. Mereka mendengar suara ranting patah di belakang. Lalu, bau kabut. Kabut yang sama seperti dulu. Padahal hari itu cerah. Dan dari balik pepohonan, perlahan muncul siluet seseorang. Tubuhnya tinggi, kepalanya miring ke kiri, dan wajahnya kosong. Hanya kulit halus, rata, tanpa lubang atau bentuk. Sosok itu berjalan pelan. Tapi setiap langkahnya membuat tanah di sekitar mereka menjadi lembab dan dingin. Daun-daun berubah warna, seperti layu dalam hitungan detik. Damar menggenggam lengan Andra. Kita harus pergi. Tapi Andra membeku. Sosok itu berhenti 5 meter dari mereka. Lalu, untuk pertama kalinya, berbicara tanpa mulut. Kalian membawa bagian dariku ke dunia kalian. Sekarang aku menagihnya. Damar mundur selangkah. Apa maksudnya? Waktu, nama, ingatan. Kalian telah menghapus batas. Dan sebelum mereka sempat bergerak, bayangan hitam menjulur dari tanah, membelit kaki Damar dan menariknya ke tanah. Andra berteriak, "Damar!" Damar menjerit. Tubuhnya separuh tertelan lumpur hitam yang muncul entah dari mana. Dengan segenap tenaga, Andra mencabut parang tumpulnya dan menebas bayangan itu. Dan untuk sesaat, bayangan itu meleleh, membebaskan Damar. Mereka berlari, tak lagi menoleh ke belakang. Malam itu, mereka tahu satu hal. Sang penunggu tak tertinggal. Ia ikut.
Dan ia tidak akan berhenti, sampai menelan mereka kembali. Andra dan Damar tak bisa tidur malam itu. Tubuh mereka memang sudah lelah, tapi pikiran mereka tak bisa diam. Setiap kali mereka memejamkan mata, wajah-wajah tanpa bentuk muncul, memanggil dalam bisikan. Kembalilah, sebelum terlambat. Mereka akhirnya memutuskan mencari seseorang yang mungkin bisa membantu. Bu Narti. Wanita tua pemilik losmen itu terasa aneh sejak awal. Dan mereka merasa, dia tahu lebih banyak daripada yang ia tunjukkan. Pagi hari, mereka duduk berdua di dapur kecil losmen, sementara Bu Narti menyeduh kopi dengan tangan yang gemetar. Aku tahu kalian bukan orang biasa. Waktu kalian masuk losmen ini, burung-burung diam. Angin berhenti. Itu pertanda buruk. Andra menatapnya serius. Kami masuk hutan 3 hari, Bu. Tapi saat keluar, dunia sudah berubah. Tahun sudah berbeda. Kami dinyatakan hilang. Damar menambahkan. Dan sesuatu ikut bersama kami keluar. Penunggu. Sosok tanpa wajah. Bu Narti berhenti mengadu. Wajahnya pucat. Kalian membuka pintu yang seharusnya tak boleh dibuka. Tapi yang lebih berbahaya, pintunya belum tertutup. Bu Narti mengambil kotak kayu kecil dari rak, membukanya perlahan. Di dalamnya ada lembaran kertas kuno berisi simbol daya kuno dan mantra pelindung. Kalian masuk ke wilayah yang dikenal sebagai lubung nyawa, lubang roh. Tempat itu bukan cuma hutan, itu semacam simpul antara dunia manusia dan dunia arwah. Biasanya, arwah di sana tertahan. Tapi kalau gerbangnya terbuka penuh, mereka bisa lewat. Bebas. Mencari tubuh. Mencari tempat. Dan yang paling kuat, penunggu tanpa wajah, dialah penjaganya. Tapi kalian telah melewatinya. Melemahkannya. Andra panik. Jadi, kami membawa dia ke sini. Bukan cuma itu. Dia sedang membuka jalur permanen. Dan kalian adalah jembatannya. Bu Narti menyodorkan kertas kuno. Kalian harus kembali. Bukan secara fisik, tapi melalui ritual pemisah. Masuk ke dimensi arwah. Tutup pintunya dari dalam. Kalau tidak, batas dunia ini akan pecah. Dan dunia kita akan perlahan dilahap kabut. Malam itu, Bu Narti menyiapkan ritual. Lingkaran garam, dupa hitam, dan boneka kayu kecil tanpa wajah. Andra dan Damar duduk di tengah lingkaran. Mata tertutup. Tubuh mereka mulai dingin. Lalu berat. Lalu tak terasa. Dan saat mereka membuka mata, mereka sudah bukan di losmen lagi. Mereka kembali. Tapi bukan di hutan yang sama. Kini dunia di sekeliling mereka gelap. Langit merah darah. Dan pepohonan menjerit pelan seolah bernyawa. Dan dari kejauhan, terdengar langkah. Pelan. Teratur. Penunggu tanpa wajah muncul. Kini ia lebih besar. Lebih padat. Di tubuhnya tergantung puluhan wajah manusia. Wajah Reno, Siska, bahkan wajah Andra dan Damar sendiri, menjerit minta tolong dalam diam. Kalian datang kembali. Terlambat. Andra berdiri gemetar, tapi menatap tajam. Belum selesai. Kita akan tutup pintu ini. Kita akhiri semua. Bukan dengan senjata, tapi dengan ingatan, ketakutan, dan tekad. Mereka harus mengalahkan penunggu di dunia yang bukan dunia mereka. Sebelum waktu habis. Langit memerah pekat, seperti terbakar dari ujung ke ujung. Andra dan Damar berdiri di tengah tanah retak yang penuh kabut dan jeritan. Dunia ini bukan hanya hutan, tapi semacam lorong antara hidup dan mati. Dan di hadapan mereka berdiri penunggu tanpa wajah. Kini menjelma menjadi sosok raksasa, tubuhnya menjulang seperti pohon mati, dan dari dadanya menjulur belasan wajah manusia yang terus membuka dan menutup mulut tanpa suara. Kalian sudah jadi bagian dari kami. Tapi kalian memilih memisah. Maka kalian akan musnah. Damar maju duluan. Ia mencabut benda kecil dari lehernya. Liontin milik Siska, satu-satunya peninggalan dari dunia nyata. Kami kesini bukan untuk tunduk. Kami datang untuk menyelesaikan ini. Kembalikan yang kau ambil. Penunggu mendesis tanpa suara.
Akar-akar hitam menjulur dari bawah tanah, menerjang ke arah mereka. Andra segera melempar garam ritual yang dibawa dari dunia nyata. Akar-akar itu menguap seketika, membuat penunggu mengerang dalam suara menggelegar, seperti ribuan suara bersamaan. Dunia arwah bereaksi. Tanah terbuka membentuk jurang. Pepohonan meliuk seperti ular. Dan dari kegelapan, muncul bayangan korban-korban sebelumnya. Reno, Siska, bahkan Nadia. Tapi wajah mereka sudah dirusak. Mereka kini hanya topeng kosong yang menari di bawah kendali penunggu. Andra berteriak sambil berlari. Kalian bukan miliknya. Ingat siapa kalian. Dan saat ia menyentuh salah satu bayangan Siska, cahaya muncul sesaat dari dalam tubuh itu. Siska menangis, membisikkan kata, "Akhiri ini. Tutup gerbangnya, sebelum semuanya masuk." Di balik tubuh penunggu, ada sebuah batu besar, batu pintu, yang dari sana mereka dulu keluar secara misterius. Itu adalah gerbang dimensi yang terbuka. Dan di sanalah, mantra penutup harus dibacakan. Tapi penunggu tahu. Ia mengamuk. Kabut menebal. Dunia gemetar. Dan dari wajah-wajah di dadanya, keluar tangisan dan tawa menggila. Andra terluka. Tertusuk akar hitam di kakinya. Darahnya menetes ke tanah. Dan seketika muncul wajahnya sendiri di tubuh penunggu. "Tidak! Jangan ambil aku." Ia memejamkan mata. Lalu menggenggam tanah. "Aku bukan milikmu." Damar berlari ke batu pintu, membuka kertas mantra dan membacakan kata-kata dari bahasa Dayak kuno yang diajarkan Bu Narti. "Sahangan KAI, Liau, Baliku, Taling Kau, Peradu KAI. Kembalilah ke asalmu, penunggu, pintu ini kami tutup." Penunggu meraung. Suara 1000 kematian memenuhi langit. Wajah-wajah di tubuhnya satu persatu hancur seperti kaca. Akar-akar membakar. Tanah mencair. Andra, yang hampir ditelan kabut, merangkak ke arah Damar. Dan saat Damar mengucapkan bait terakhir, pintu batu menyala. Cahaya menyilaukan memancar dari celah batu itu. Penunggu mencoba melompat. Namun tubuhnya mulai runtuh. Hancur perlahan. Kembali menjadi debu. Jeritan terakhirnya menggema. "Aku tidak akan hilang. Aku akan kembali." Dan seketika semuanya gelap. Andra dan Damar terbangun. Mereka ada di tengah hutan. Tapi hutan yang asli. Burung-burung berkicau. Langit biru. Kabut hilang. Dan jam di tangan Andra kembali menunjukkan tanggal 7 Juni 2023. "Kita kembali," bisik Andra. Dan pintunya sudah tertutup. Tambah Damar. Pagi itu, sinar matahari menyusup pelan lewat celah dedaunan. Andra dan Damar berjalan tertatih melewati semak yang masih basah oleh embun. Tidak ada kabut. Tidak ada suara-suara aneh. Mereka akhirnya tiba di jalan setapak yang menuju pos penjaga hutan. Dan di sana, keajaiban terjadi. Petugas berjaga. Mobil-mobil melintas. Warga yang berpapasan menyapa seperti biasa. Dunia mereka kembali normal. Namun yang tak bisa mereka ceritakan adalah bahwa mereka telah melihat dunia kematian. Bahwa mereka pernah menjadi jembatan antara dua dimensi. Dan bahwa di dalam dada mereka masih ada bekas yang tertinggal. Di rumah sakit kota, mereka diperiksa oleh pihak medis dan polisi. Anehnya, hasil tes menyatakan tubuh mereka sehat. Tidak ada luka berat, tidak kekurangan gizi. Padahal mereka mengaku hilang berminggu-minggu. Dan yang lebih mengganggu, semua rekaman berita tentang mereka hilang sudah menghilang dari internet. Seolah-olah mereka tidak pernah dicari. Beberapa hari berlalu. Andra kembali ke rumah. Namun setiap malam, ia selalu bermimpi. Mimpi yang sama. Ia berdiri di hutan. Langit merah. Di depannya berdiri anak kecil tanpa wajah. Menunjuk ke arahnya. "Kau belum selesai." Sementara itu, Damar mengalami hal serupa. Ponselnya, yang ia bawa sejak awal ekspedisi, menyimpan satu foto aneh yang tidak pernah ia ambil. Sebuah gambar. Dirinya dan Andra tertidur di dalam lingkaran ritual.
Dan di belakang mereka, berdiri penunggu tanpa wajah. Tapi foto itu bertanggal 2 hari ke depan. Mereka berdua akhirnya bertemu kembali di rumah Bu Narti untuk mengonfirmasi satu hal. Bu, pintunya sudah benar-benar tertutup, kan? Bu Narti menatap mereka lama, lalu menjawab dengan suara pelan. Pintu itu tidak pernah tertutup selamanya. Kalian hanya menguncinya, tapi kuncinya kalian bawa sendiri. Di tubuh kalian, di jiwa kalian. Selama kalian hidup, dia tahu di mana kalian berada. Andra dan Damar saling berpandangan. Mereka telah bertahan, telah kembali. Tapi harga dari itu semua adalah dibayangi selamanya. Beberapa minggu setelah kejadian itu, hidup mulai berjalan normal untuk Andra dan Damar, setidaknya di permukaan. Andra kembali bekerja di kantor berita lokal, mencoba menyibukkan diri dengan laporan-laporan ringan. Tapi ada sesuatu yang terus mengusik pikirannya. Ia merasa diawasi. Setiap kali ia sendirian, entah di dalam lift, kamar mandi, atau bahkan di tengah rapat, ia merasakan kehadiran samar. Seperti ada sesuatu yang mengintip dari balik bayangan. Damar, di sisi lain, memilih mundur dari pekerjaannya di bidang ekspedisi. Ia kembali ke rumah orang tuanya di desa, berharap ketenangan bisa membantunya pulih. Tapi bahkan di sana, mimpi buruk terus datang. Dalam tidurnya, ia melihat sosok penunggu tanpa wajah, tapi bukan di hutan. Kini ia berdiri di tengah kota, di antara keramaian. Tak berbicara, hanya menatap. Dan setiap mimpi itu berakhir dengan darah menetes dari langit. Suatu malam, Andra menerima pesan misterius di email kantornya. Pengirim tanpa nama. Subjek: kalian bukan yang pertama. Isi pesan: tahun 1997. Dua mahasiswa ITB hilang di tempat yang sama. Muncul kembali 2 tahun kemudian. Wajah mereka kosong. Salah satunya bunuh diri. Yang lain, menghilang tanpa jejak. Terlampir satu foto lawas. Dalam gambar itu, 2 pemuda berdiri di depan pos hutan Kalimantan. Yang membuat darah Andra membeku adalah salah satu dari mereka memiliki wajah yang sangat mirip dengannya. Andra menelepon Damar. Dam, ini belum selesai. Ada yang lain. Mungkin selama ini penunggu itu memilih siapa yang bisa jadi jembatan. Dan mungkin kita bukan yang terakhir. Damar hanya menjawab pelan. Aku tahu, karena kemarin aku melihat Siska. Andra terdiam. Dia muncul di dekat sumur belakang rumah. Tapi bukan dia. Wajahnya rata. Dia hanya berdiri diam. Dan saat aku berkedip, dia hilang. Keesokan harinya, mereka berdua sepakat untuk menyelidiki lebih dalam. Mereka kembali ke losmen Bu Narti, tapi tempat itu telah kosong. Losmen tua itu tampak terbengkalai, seperti tak dihuni bertahun-tahun. Padahal mereka baru datang ke sana sebulan lalu. Namun yang lebih aneh, di kamar tempat mereka menjalani ritual dulu, terukir dengan arang kata-kata besar di dinding. Pintu sudah retak. Hari itu, awan menggantung rendah di langit. Langit Kalimantan tampak gelap, meski belum waktunya malam. Andra dan Damar kembali ke kota kecil tempat pos ekspedisi berada. Mereka menemui Pak Herman, seorang mantan petugas hutan yang kini sudah pensiun. Awalnya Pak Herman enggan bicara, namun setelah Andra menunjukkan foto 2 pemuda tahun 1997, mata Pak Herman langsung membesar. Aku kenal mereka, Andi dan Wahyu. Mereka hilang di jalur yang sama seperti kalian. Tapi waktu ditemukan, salah satunya tak bisa bicara. Yang satunya, wajahnya berubah. Bukan wajah manusia. Andra dan Damar makin yakin, semua ini sudah terjadi sebelumnya. Bahkan mungkin, sudah menjadi pola. Pak Herman lalu mengajak mereka ke gudang tuanya. Di sana, ia menunjukkan sebuah buku catatan tua milik penjaga hutan sebelum dirinya. Catatan itu penuh gambar aneh, simbol ritual, lingkaran darah, dan deskripsi makhluk yang muncul saat malam kabut jatuh. Dan di halaman terakhir tertulis, penunggu wajah bukan makhluk. Ia jaring antara 2 dunia.
Jika dia melihatmu, maka dia menanam bagian dirinya dalam ragamu. Malam harinya, saat menginap di penginapan kota, hal aneh kembali terjadi. Damar dibangunkan oleh suara ketukan keras dari kamar mandi. Tok tok tok. Dia bangkit perlahan, menyalakan lampu, lalu membuka pintu kamar mandi. Kosong. Tapi saat dia menoleh ke cermin, bayangannya tidak memantul. Sebaliknya, yang muncul adalah Andra, berdiri diam. Tanpa wajah. Damar menjerit. Andra terbangun dari kamar sebelah dan langsung menghampiri. Aku baru saja lihat dirimu, di cermin, tanpa wajah. Andra terdiam. Aku juga baru saja bangun karena mimpi. Aku melihat kita, berdiri di bawah pohon besar, di tempat itu. Tapi aku tak bisa lihat wajahmu. Mereka saling pandang, ketakutan makin dalam. Pagi harinya, telepon Andra berdering. Nomor tak dikenal. Suara di seberang terdengar berat, seperti melalui statik gelombang radio tua. Kalian membuka celah. Pintu itu tidak retak, tapi terbuka perlahan. Malam bulan baru. Penunggu akan mencoba lewat ke dunia ini, dan dia akan memakai wajah kalian. Sambungan terputus. Andra tertegun. Malam bulan baru, tinggal 2 hari lagi. Malam itu akhirnya tiba. Langit benar-benar gelap tanpa cahaya bulan. Tidak ada bintang. Kota kecil itu seperti mati perlahan. Andra dan Damar memutuskan tidak tidur malam ini. Bersama Pak Herman, mereka menyiapkan ritual sederhana di sebuah tempat yang dulunya digunakan suku Dayak untuk pemurnian roh. Tempat itu berada di ujung sungai kecil, dikelilingi hutan lebat, jauh dari keramaian. Tempat ini aman, kata Pak Herman. Tapi hanya kalau kalian kuat menjaga kesadaran. Tengah malam. Jam menunjukkan pukul 00. Angin berhenti. Suara jangkrik. Hilang. Dan dari kejauhan, terdengar gemerisik daun. Seperti ada sesuatu yang sangat besar merambat perlahan, mendekat. Jangan buka mata sebelum ritual selesai. Perintah Pak Herman sambil menggambar lingkaran garam dan bara dupa. Tapi sesuatu mulai salah. Andra mendengar suara ibunya memanggil dari balik pohon. Nak, pulang. Kamu belum makan. Ayo. Damar mendengar suara Siska menangis. Kau bilang akan kembali. Tapi kau bohong. Wajah mereka seperti nyata. Begitu hidup. Dan begitu menyakitkan. Pak Herman mengguncang mereka. Itu bukan mereka. Itu penunggu. Jangan percaya apapun yang kau lihat. Namun godaan terlalu kuat. Andra membuka mata. Dan di hadapannya, berdiri dirinya sendiri. Tapi tanpa wajah. Hanya kulit licin seperti lilin cair. Makhluk itu menunduk. Lalu mendesis. Waktumu habis. Dunia ini tak butuh 2 wajah. Hanya 1 milikku. Andra mencoba menutup matanya kembali. Tapi terlambat. Makhluk itu menyentuh dahinya. Seketika, Andra kehilangan kesadaran. Di sisi lain, Damar tetap fokus. Meski suara Siska semakin kencang, ia menguatkan diri dan mengucap doa-doa pemutus hubungan yang diajarkan Bu Narti. Tanah Dayak, lindungi kami. Roh leluhur, tuntun jiwa kami. Segel kembali yang terbuka. Tutup celah tanpa nama. Tiba-tiba, tanah bergetar. Lingkaran ritual menyala merah. Dan tubuh penunggu tanpa wajah, yang perlahan membentuk sosok manusia, terbakar dari dalam. Ia mengerang, meronta, lalu meledak menjadi kabut hitam. Andra tersadar. Ia terengah-engah. Matanya berkaca-kaca. Di sekeliling mereka, malam mulai kembali normal. Jangkrik berbunyi. Angin kembali berhembus. Langit mulai cerah. Bulan sabit muncul perlahan dari balik awan. Pak Herman menatap mereka sambil tersenyum pahit. Kalian berhasil. Tapi ingat, penunggu itu tak pernah benar-benar mati. Dia hanya kembali ke tempat asalnya, menunggu, hingga seseorang membuka pintunya lagi. 3 hari setelah malam bulan baru, Andra dan Damar kembali ke Jakarta. Meski mereka tak membawa luka fisik, jiwa mereka tak lagi sama. Andra sering terdiam dalam rapat.
Ia tak lagi tertarik membahas berita sensasional atau mengejar rating. Ia hanya duduk, menatap layar, dan terkadang menatap bayangannya sendiri di kaca jendela. Ia selalu memastikan bayangan itu punya wajah. Damar memilih tidak kembali ke ekspedisi manapun. Ia kini menulis buku, bukan sebagai pahlawan, tapi sebagai penyintas. Judul bukunya, Mereka yang Kembali dari Hutan Tanpa Nama. Namun, saat mencoba menerbitkannya, ia selalu menerima jawaban aneh. Kami tidak bisa menerbitkan ini. Isinya terlalu berbahaya. Seolah-olah sesuatu menahan kebenaran untuk keluar. Sementara itu, Andra mencoba menghubungi Bunarti lewat nomor terakhir yang ia simpan. Tidak aktif. Ia bahkan mengunjungi kembali alamat losmen tua itu. Kini hanya ada puing-puing dan tanaman liar. Tapi di balik reruntuhan, Andra menemukan kaleng kecil berkarat berisi selembar kertas kuno. Tertulis dengan tinta merah. Wajahmu selamat. Tapi cermin tetap menyimpan bayangannya. Jangan pernah menatap ke dalam air saat malam sunyi. Karena wajah yang hilang bisa kembali menuntut haknya. Malam itu, Damar mendapat telepon dari nomor tak dikenal. Suara berat di seberang bicara perlahan. Kau pikir semuanya telah selesai. Kalian hanya menutup satu celah. Tapi di Kalimantan, ada lebih dari satu pintu. Lalu terdengar suara tawa lirih. Bukan satu, tapi banyak, bergaung seperti gema dari dalam gua. Sambungan terputus. Andra dan Damar bertemu sekali lagi di sebuah kafe sepi. Kita gak bisa diam, kata Andra. Kalau benar masih ada pintu lain, kita harus mencegah orang lain masuk. Damar mengangguk. Tapi kali ini, kita gak bisa cuma berdua. Beberapa minggu berlalu sejak teror malam bulan baru. Namun kedamaian itu hanya di permukaan. Andra dan Damar tak bisa tinggal diam. Terlalu banyak misteri yang belum terpecahkan. Terlalu banyak pertanyaan yang masih menggantung. Mereka mulai menelusuri blog, forum, hingga grup-grup rahasia di internet yang membahas fenomena gaib, mitos Kalimantan, dan ritual kuno. Anehnya, mereka menemukan sebuah grup tertutup bernama 9 Cermin Tertutup. Grup itu berisi segelintir orang dari berbagai daerah. Semuanya memiliki satu kesamaan. Pernah melihat sosok tanpa wajah. Salah satu anggota, bernama Raras, berasal dari Pontianak. Ia pernah kehilangan adiknya yang masuk ke hutan bersama teman-teman pecinta alam. Ketika ditemukan, hanya satu orang yang selamat, dalam kondisi syok, tak bisa bicara, dan wajahnya seperti terhapus emosi. Kosong. Raras menulis. Kami kira itu trauma. Tapi sekarang aku tahu. Dia tidak kembali sendiri. Andra dan Damar menghubungi Raras, lalu mengatur pertemuan di Yogyakarta, di sebuah rumah tua peninggalan Belanda milik keluarganya. Begitu masuk, aura rumah itu langsung terasa berbeda. Banyak simbol Dayak kuno tergantung di dinding. Raras membuka satu kotak tua dan memperlihatkan peta Kalimantan, dengan 9 titik merah. Ini bukan sekadar mitos. Setiap titik ini adalah bekas lokasi ritual kuno pemisahan dunia, dunia manusia dan dunia cermin. Kalian membuka satu pintu. Tapi masih ada 8 lagi. Malam itu, mereka bertiga berbincang panjang. Raras mengatakan, penunggu tanpa wajah bukan roh biasa. Ia adalah bayangan dari dunia lain, dunia tempat semua yang terlupakan berkumpul. Dan dunia itu, haus tubuh. Jika pintu-pintu ini terbuka, bukan hanya satu makhluk yang keluar, tapi banyak. Mereka semua mencari wajah untuk dikenakan. Damar bertanya, lalu, bagaimana cara menutup semuanya? Raras menjawab, kita harus temukan cerminnya. Di setiap titik merah ini, ada satu cermin dunia. Sebuah medium antara dunia kita dan dunia mereka. Selama cerminnya utuh, pintu akan tetap terbuka. Tugas kita, cari dan pecahkan cermin itu, satu persatu. Perjalanan dimulai. Andra, Damar, dan Raras terbang ke Kalimantan Timur, menuju desa terpencil bernama Tumbang Rasau, salah satu titik merah di peta Raras.
Penduduk desa menyebut hutan di sana sebagai hutan mati. Konon, tak ada burung yang mau terbang di atasnya, dan siapapun yang masuk terlalu dalam akan kembali dalam kondisi kosong, tanpa emosi, tanpa memori, tanpa jiwa. Di pinggir hutan, mereka bertemu seorang pria tua bernama Pak Musa, satu-satunya orang yang pernah masuk dan keluar dari sana hidup-hidup. Wajahnya penuh bekas luka gores. Matanya kosong, tapi mulutnya tak berhenti berbisik. Di tengah, cermin itu tertanam, di bawah pohon besar, tapi dia tidak sendiri. Jangan bawa bayangan, jangan bawa bayangan. Keesokan harinya, mereka masuk ke hutan mati. Suasana berubah drastis setelah 300 meter dari batas desa. Udara menjadi dingin. Cahaya matahari terhalang pepohonan yang terlalu rapat. Suara alam, burung, serangga, bahkan angin, menghilang total. Seolah-olah mereka berjalan di dalam ruang vakum. Setelah berjalan berjam-jam, mereka tiba di tengah hutan, tempat di mana terdapat sebuah pohon besar tumbang, dengan akar-akar mencuat tajam seperti tangan mencengkeram tanah. Di bawah akar itu, mereka menemukan cermin hitam, bentuknya seperti batu obsidian, permukaannya berkilau gelap. Tapi tiba-tiba, dari balik pohon-pohon, muncul sosok-sosok berjubah lusuh. Mereka bukan hantu. Mereka manusia. Namun wajah mereka kosong, kulit rata tanpa mata, hidung, atau mulut. Mereka mendekat perlahan, mengelilingi Andra, Damar, dan Raras. Mereka tidak berbicara, tidak bergerak cepat. Namun kehadiran mereka membuat napas berhenti. Mereka penjaga cermin, bisik Raras. Tubuh manusia, tapi sudah dikosongkan. Jiwa mereka telah dijadikan umpan agar cermin tetap terbuka. Damar mengangkat palu besi dan maju. Namun sebelum ia sempat menghantam permukaan cermin, salah satu penjaga melompat, mencengkeramnya kuat. Andra dan Raras berteriak. Damar jatuh, hampir pingsan. Penjaga itu berusaha menarik wajahnya, bukan dengan tangan, tapi dengan kekuatan tak terlihat, seperti ingin mencopot wajahnya dari tengkorak. Dengan panik, Andra melempar garam dan bara dupa yang sudah mereka siapkan. Penjaga itu menjerit tanpa suara. Tubuhnya perlahan meleleh menjadi lumpur hitam. Raras cepat mengangkat palu dan menghantam cermin. Cerak! Cermin itu retak besar di tengah, memancarkan cahaya hitam, lalu pecah menjadi debu. Seketika, udara kembali normal. Langit cerah menembus celah pohon. Sosok para penjaga lain menghilang perlahan menjadi kabut, seolah dihapus dari dunia ini. Mereka bertiga terdiam. Tubuh gemetar. Tapi hati mereka tahu satu hal. Cermin pertama telah dihancurkan. Mereka kembali ke desa Tumbang Rasau dengan langkah berat tapi lega. Matahari menyapa. Suara burung kembali terdengar. Tanda bahwa cermin pertama benar-benar telah dihancurkan. Namun tanpa mereka sadari, bayangan hitam kecil merayap pelan di belakang, menyelinap masuk ke dalam tubuh seseorang. Malam itu, mereka bermalam di rumah Pak Musa. Damar tertidur lebih dulu. Raras sibuk mencatat pengalamannya di buku catatan. Andra berdiri menatap jendela. Namun, bayangan tubuhnya di kaca bergerak lebih lambat dari gerakannya sendiri. Saat Andra mengangkat tangan kanan, bayangannya masih diam. Lalu perlahan, bayangan itu mengangkat tangan kiri. Andra membeku. Wajahnya memucat. Itu bukan aku. Paginya, Damar mengeluh kepalanya berat. Matanya merah. Tatapannya kosong sesaat, seolah pikirannya berada di tempat lain. Raras menaruh tangannya di bahu Damar. Kau baik-baik saja? Kita semua lelah, jawab Damar pelan. Namun suaranya terasa datar. Raras semakin curiga saat menemukan buku catatannya rusak. Halaman yang ia tulis semalam penuh coretan aneh. Garis-garis melingkar seperti spiral. Dengan satu kalimat ditulis berulang. Buka cerminnya. Buka cerminnya. Buka cerminnya. Di malam ketiga, mereka bersiap kembali ke Jakarta untuk persiapan perjalanan ke titik berikutnya. Namun saat Andra terbangun tengah malam, ia melihat Damar berdiri menghadap dinding, membisikkan sesuatu dengan bahasa yang asing.
Tubuhnya gemetar. Kakinya tak menyentuh tanah. Andra mendekat. Damar, kamu ngapain? Tapi begitu Andra menyentuh bahunya, Damar berbalik. Matanya hitam sepenuhnya. Dan wajahnya perlahan memudar. Andra teriak membangunkan Raras. Namun saat mereka menyalakan lampu, Damar sudah terbaring di kasur, seperti tak terjadi apapun. Napasnya teratur. Wajahnya tenang. Tapi Raras sadar sesuatu. Bayangan Damar di lantai tidak bergerak. Dan di balik telinganya, ada goresan kecil berbentuk spiral. Pagi itu, Andra dan Raras memutuskan untuk tak menunggu lama. Cermin kedua harus segera dicari. Namun, mereka sepakat untuk mengawasi Damar dengan lebih ketat. Raras menyiapkan jimat pelindung dari kepercayaan Dayak. Potongan rotan putih yang diikat dengan rambut kuda, konon bisa mengikat roh halus. Mereka ikatkan di pergelangan tangan Damar, tanpa ia sadari. Dalam perjalanan ke bandara, Damar lebih pendiam dari biasanya. Tapi sesekali, ia tersenyum sendiri. Bukan senyum biasa, melainkan senyum dingin, tanpa makna, tanpa emosi. Raras memegang erat tas berisi catatan dan jimat tambahan. Andra menggenggam ponselnya, merekam setiap detik perjalanan diam-diam, seolah merasa waktu mereka bersama Damar tinggal sedikit. Di hotel transit malam itu, Andra mendengar suara bisikan dari kamar Damar. Pelan, namun berulang-ulang. Cermin berikutnya akan terbuka sendiri. Cukup bawa mereka. Aku akan punya wajah lagi. Andra dan Raras sepakat mengambil keputusan terberat. Mereka mengunci kamar Damar dari luar. Berharap malam itu cukup memberi waktu untuk mencari bantuan spiritual. Tapi saat pagi tiba, dan mereka kembali membuka pintu, Damar sudah tidak ada. Jendela kamar terbuka lebar. Tirai berkibar tertiup angin. Dan di tengah ranjang, tertulis dengan darah, "Kalian sudah terlambat." Hari-hari berikutnya mereka habiskan untuk mencarinya. Polisi tidak percaya. Warga tak berani ikut campur. Damar hilang seperti ditelan bumi. Sampai akhirnya, 2 minggu kemudian, sebuah video misterius muncul di email Andra. Video itu hanya berdurasi 13 detik. Memperlihatkan Damar duduk di depan cermin besar yang retak. Wajahnya masih utuh, tapi pantulan di cermin menampilkan sosok tanpa wajah. Dan Damar tersenyum. Setelah Damar hilang, Andra dan Raras tak berhenti mencarinya. Mereka menelusuri petunjuk dari video terakhir, mencari lokasi cermin besar yang terlihat dalam rekaman. Setelah berminggu-minggu pencarian melelahkan, mereka tiba di sebuah bekas bangunan tua di dalam hutan Kalimantan Tengah, tempat yang pernah digunakan sebagai tempat ritual peninggalan masa kolonial. Di dalam bangunan itu, mereka menemukan Damar, terikat, tidak sadarkan diri, di depan sebuah cermin besar yang memancarkan cahaya gelap. Bayangan di dalam cermin tampak seperti sedang mencoba menarik wajah Damar perlahan-lahan. Raras menggenggam jimat rotan putih dan melafalkan mantra perlindungan Dayak yang telah diajarkan oleh seorang dukun tua. Pulanglah, jiwa yang hilang. Biarkan wajah ini kembali kepada pemiliknya. Kau bukan bagian dari dunia ini. Cermin bergetar. Suara melengking terdengar, seperti jeritan ribuan roh sekaligus. Andra menyalakan dupa dan melemparkannya ke arah bayangan. Damar berteriak, namun perlahan sadar. Matanya yang sebelumnya gelap kini kembali seperti semula. Tubuhnya gemetar, tapi ia kembali sadar penuh. Aku kembali. Andra dan Raras langsung memeluknya. Tanpa membuang waktu, mereka menghancurkan cermin terakhir itu bersama-sama. Dengan palu besi, Andra menghantam bagian tengahnya. Retakan menyebar cepat. Lalu cermin pecah menjadi debu perak. Saat itu juga, udara di sekeliling mereka terasa ringan. Langit yang semula kelam berubah cerah. Dan jauh dari dalam hutan, suara burung terdengar kembali. Penjaga tanpa wajah. Bayangan yang kelam. Semua menghilang. Andra, Damar, dan Raras kembali ke Jakarta. Mereka membuat dokumentasi tentang petualangan mereka, namun tidak menyebarkannya secara publik, hanya sebagai arsip untuk berjaga-jaga.
Raras kembali menekuni penelitiannya. Kini bekerja di Lembaga Pelestarian Budaya Lokal. Damar mulai menulis buku berjudul Bayangan Tanpa Nama, yang menceritakan kisah mereka dengan cara simbolik. Andra? Ia kini aktif di komunitas spiritual dan pelestarian hutan, menjaga agar kisah kelam tak terulang. Kita menutup cermin itu, bukan hanya untuk diri kita, tapi untuk dunia. Dan kini, kita bisa hidup dengan wajah kita sendiri. Mereka tersenyum. Tak ada lagi bayangan aneh. Tak ada mimpi buruk. Hanya kedamaian. Kadang kegelapan datang tanpa wajah. Tapi selama kita tak kehilangan cahaya dalam diri sendiri, kita akan selalu menemukan jalan pulang.